Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumina fid dharain amin. Radhiyallahu anhum ila anqal. Wa yajibu waslu juz'in min ra'sihi wa yajibu lan wajib apa waslu juz'in basuh juz min ra'sihi saking kang tetep saking sirahe mutawaddi wa tahta hanakihi lan ngisore tenggorokane mutawaddi wa zaqonihi lan janggute mutawaddi wa sairi malan sekairina perkara yuhitu kang ngliputi apa ma biwaji kelawan wajahe mutawaddi sing tujuane liya tahaqqaqa supaya dadi nyata apa ghuslu jami'ihi basuh sakabehane wajah. Rukun yang kedua kemarin dijelaskan adalah membasuh wajah. Maka dalam lingkaran wajah sesuai dengan batas-batas wajah mulai dari atas ke bawah, dari samping sampai samping kanan ke samping kiri, kemarin sudah dijelaskan batas-batas wajah. Maka selain itu kita ketika wudhu harus wajib membasuh satu juz dari sebagian dari kepala dan di bawahnya tenggorokan dan dagu dan apa-apa saja anggota yang meliputi wajah supaya semua wajah itu bisa terbasuhi. Jadi mulai pembasuhan atas sampai samping yang batas-batas wajah, terus ini di dagu sini sama agak ke bawah sedikit di sini. Itu juga ikut harus ke bawah harus kebasuh supaya semua batas-batas wajah itu tidak tertinggal atau bisa terbasuh semuanya. Kenapa seperti itu? Kalau kita tahu bahwa batas-batas wajah itu tadi, kalau kita ukur untuk membasuh wajah saja sesuai dengan batas-batasnya, maka dimungkinkan sekali tidak bisa merata. Tidak bisa merata. Maka ketika membasuh wajah itu harus dilebihi sedikit. Nah, ini semuanya dalam rangka dibasuh melebihi dari batas-batas wajah sedikit, karena itu termasuk daripada kaidah fikih mimba bima la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Jadi kalau ngepaskan ini batas-batas wajah yang dibasuh itu kan susah sekali, maka harus dilebihi sedikit supaya memang semuanya dari batas-batas wajah itu semuanya terbasuhi oleh air. Itu maksudnya. Makanya disebutkan liyatahaqqaqa waslu wajhihi. Waslu jami'ihi. Semua wajah bisa terbasuh semuanya dengan cara seperti tadi. Wa yajibulan wajib apa ghuslu kulli hudbin. Basuh saben-saben idep. Wa hajibin lan alis wa syaribin lan kumis, brengos wa anfaqatin lan rawis wa idzarin lan ati-ati wa lihyatin lan jenggot khafifatin kang arang-arang. Apane sya'ron rambute wa basyron lan kulite. Ai ta zahiran tegese zahire wa batinan lan batine. Selain itu, apa yang ada di wajah ketika kita berwudu itu juga harus dibasuh kena air. Seperti idep itu apa bahasanya? Idep ini rambut mata, itu rambut mata harus terbasuh juga. Kemudian ini alis. Ya, tadi bulu mata dibasuh juga, kemudian kena air terbasuh juga alis, kemudian kumis, kemudian rawis itu ini yang di bawah
bibir bawah itu namanya rawis, kemudian izar, hati-hati ini apa namanya? Ini jambang ya, jambang. Ini juga harus dibasuh, kemudian jenggot yang tidak tebal. Jenggot yang sedikit. Jenggot yang sedikit dibasuh semua luar dalam. Lah untuk mengetahui jenggot itu sedikit atau tebal atau bukan tebal itu ukurannya bagaimana? Ulama fikih menjelaskan bahwa ketika kita sedang berbicara atau kita dalam majelis takhatub, maka kulit di bawah jenggot itu tidak terlihat. Kalau pas kita berbicara majelis takhatub itu kita melihat jenggotnya itu kok di bawah jenggot itu, di belakangnya atau di dalamnya jenggot nggak kelihatan kulitnya, maka itu termasuk yang tebal. Tapi kalau terlihat kulitnya, maka itu berarti yang tidak tebal. Nah kalau tidak tebal maka harus dibasuh semuanya ini. Kena air semuanya, dohir yang kelihatan atau yang di dalamnya, semuanya harus. Tapi kalau jenggot itu tebal, artinya ketika kita masih takhatub, kita saling berhadapan, saling berbicara itu kulitnya di dalamnya jenggot itu tidak terlihat, maka itu termasuk jenggot yang tebal. Kalau tebal nggak harus dibasuh sampai ke dalam, cukup diusap saja. Gitu. Wa yajibu lan wajib apa ghuslu zahiri mastarsala. Basuh zahire perkara istarsala kang lembreh apa ma min lihyatin nyatane saking lihyah maring jenggot kasifatin kang ketel. Jadi kalau ada jenggot yang tebal itu, maka yang istarsal, yang lembreh itu, yang ujung-ujungnya itu harus harus dibasuh juga. Lirajulin bagine wong lanang, wa in kharaja senajan metu apa ma an haddil wajibi saking batas-batasnya wajib. Jadi kan batas wajibnya itu kan wajah semuanya, walaupun jenggot itu nanti ada yang panjang sampai panjang, maka dibasuh nih yang ujung-ujungnya itu. Wala yajibu lan ora wajib apa ghuslu batinihi. Ghuslu batinihi basuh jerone mastar salah. Jadi kalau tebal maka yang dalam nggak usah dibasuh, harus sampai ke dalam tidak, tapi cukup di luarnya saja. Li'usri isra krana apa li'usri isolil ma'i ilahi krana angele nekaaken banyu ilahi maring ma. Kalau tebal kan susah nyampe kenapa air itu sampai ke dalam, karena susah maka cukup di luarnya saja. Lawal khafifatu utawi khafifah jenggot sing arang-arang iku ma perkara iku jenggot turo kang den tingali apa basyaratuha kulite ma fi mahallit takhatubi ing dalem nggon omong-omongan kayak tadi yang saya jelaskan. Jadi untuk mengetahui jenggot itu tebal atau tidak, itu ketika kita saling berhadapan, kita saling berbicara, itu kita kira-kira bisa dilihat enggak ininya, tempat atau kulitnya itu. Kalau kulitnya bisa dilihat berarti khafifah. Kalau tidak bisa dilihat berarti itu termasuk kasifah. Wal kasifatu utawi jenggot sing ketel iku ma jenggot tamna kang nyegah apa ma nyegah ru'yata zalika ing ningali basyarah. Jadi kayak tadi kalau yang tebal berarti kulitnya itu tidak bisa dilihat. Kulitnya itu tidak bisa dilihat, maka disebut al-lihyah kasifah. Wal lihyah utawi lihyah hiya ya lihyah iku asy'aru rambut an-nabi itu kang tukul ala zakoni ngatasé janggut khosotan ale khusus. Jadi kalau ini definisi jenggot itu adalah jenggot yang rambut yang tumbuh
pada zakon, pada janggut, pada dagu ini namanya jenggot. Tuh, kalau jenggotnya tebel apa enggak tebel, kalau enggak tebel maka harus dibasuh semuanya sampai dalam. Kalau tebel enggak harus sampai dalam, luarnya saja. Luarnya saja, karena susah untuk memasukkan air ke dalam jenggot yang jenggotnya tebal-tebal itu. Wa mislu lihyati, lan iku ngumpamani jenggot fi ma dzukira ing dalam perkara-perkara dzukira kang wis den sebut apa ma wajib membasuhnya tadi. Al aridoni utawi godek loro, godek itu yang tumbuh di sini nih, godek ya. Godek loro sini sama sini kan. Itu kalau tebal ya sama hukumnya. Kalau tebal berarti kayak lihyah yang tebal. Wa huma utawi al aridon iku al munhattani, itu anggota kang ngeliputi anil muhadhi saking perkara kang nganceri lil udhuni maring udhun, maring kuping telinga. Sini berarti ini. Nah, ini godek ini yang dari sini kan biasanya godeknya panjang ini dari sini. Nah, itu kalau tebal hukumnya seperti jenggot. Tebel atau tidak tebel. Wa huwa utawi al-hadhi al-muhadhi itu al-idhar. Itu hati-hati, ini hati-hati. Jadi mulai dari hati ke bawah ini namanya godek, ini di sini godek. Nah, kalau godek itu hukumnya seperti lihyah. Kalau memang tebel maka enggak harus sampai ke dalam, tapi kalau tebal itu cukup dibasuh luarnya saja. Jadi tinggal kita orangnya yang termasuk yang bagaimana, yang punya godek atau yang enggak punya godek, yang punya jenggot atau yang enggak punya jenggot. Itu cara membasuh dalam berwudu. Wasalisu tawisi nomor 3, fardu wudu yang nomor 3 itu ghuslul yadaihi basuh tangan lorone mutawati wong sing wudu. Ma'amir faqoi sertane sikut lorone mutawati wong sing wudu. Yang kedua adalah yang ketiga fardunya wudu itu membasuh kedua tangan sampai siku. Nah, ini yang wajib. Karena dalam ayat kan faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ilal marafiq itu siku ini. Nah, siku. Lawal mirfaqu tawi siku, sikut ya, ismun niku jeneng lima jumu'il azmaini kaduwe kumpule balung loro. Jadi ini kan balung loro, balung yang sebelah sini dan tulang yang sebelah sini dan tulang sebelah sini. Ini namanya majma'. Jadi kumpulnya di sini, maka itu namanya mirfaq. Qala Allah Ta'ala dawu sinten Allah Ta'ala wa aydiyakum ilal marafiqi. Kayak tadi yang saya sebutkan. Membasuh kedua tangan sampai pada sikunya. Nah, ini juga caranya sama kayak tadi. Kalau kayak yang wajib itu dari sini sampai ke sini. Ini siku. Tapi kalau sampai sini langsung kan ini untuk ngepaskan marafiq ini susah sekali, maka harus dilebihi sedikit. Maka wajibnya harus dilebihi sedikit. Ini masuk ke kategori tadi malayatimul wajib illa bi fahuwa wajib. Kita menjalankan sesuatu yang wajib tidak bakal sempurna kecuali dengan dilebihi, maka membasuh lebih ini adalah wajib. Ini hanya yang wajib, belum nanti kesunatannya. At-tahjil itu nanti. Tadi yang wajib itu siku sampai siku sini itu dilebihi sedikit supaya nanti betul dari anggota tangan ini dari mulai ujung sampai sini itu terbasuh semua, dari mulai ujung asabe, ujung jari sampai ke siku itu terbasuh semuanya. Maka harus dilebihi sedikit. Ini yang wajib. Nanti yang sunnah-sunnah ada, karena yang sunnah itu nanti tahjil. Kalau tahjil itu berarti memperbanyak atau melebihi dari yang wajib. Misalkan dari sini kemarin dijelaskan di Fathul Mu'in itu ada keterangan bahwa untuk bisa tahjil, kesunahan tahjil itu yaitu menyempurnakan membasuh tangan itu dari mulai ujung sampai di bawah di ujung lengan ini, ujung lengan. Kita sampai sini itu namanya tahjil nanti. Itu sunnah hukumnya. Tapi yang wajib itu tadi sampai ke siku dilebihi sedikit. Karena kelebihan sedikit ini untuk menyempurnakan
pembasuhan siku yang tidak mungkin bisa disempurnakan kecuali dengan dilebihi. Nah ini. Nah yang paling bagus ketika membasuh tangan itu mulai dari ujung sini nih, dari ujung sampai sini. Jadi mulai dari ujung, karena Al-Qur'an itu menjelaskannya wa aidiyakum ilal marafiq. Ilal marafiq itu ila itu berfaedah al-ghaya atau nihaya, berarti mulai dari sini sampai ke sini. Kalimatnya ilal marafiq, sampai berarti dari sini dulu sampai ke sini. Itu yang bagus dari sini. Hanya saja ada perbedaan pendapat di antara para ulama ahli fikih, itu kita membasuh dari sini sampai ke sini, itu jumhur Syafi'iyah memang yang utama begitu karena ayatnya itu menjelaskan seperti itu. Tapi ada salah satu mazhab kita Syafi'i menjelaskan bahwa itu memang betul, tapi kalau misalkan kita ini wudunya dikucuri oleh orang lain misalnya. Jadi misalkan ada orang bawa teko atau ceret gitu, yang kita nggak bisa wudhu sendiri kecuali dengan dia, maka dia ngucur begitu, mengucurkan air, maka kita yang paling bagus, ini salah satu mazhab kita, yang bagus dari atas, bukan dari sini. Karena kalau dari sini terlalu susah, mungkin dari sini supaya cepat, karena begitu. Itu ada yang mengatakan begitu. Tapi jumhur Syafi'iyah mengatakan bahwa semua yang bagus, yang afdol membasuh tangan itu mulai dari ujung jari sampai ke sini. Nah itu batas-batas tangan yang wajib harus dibasuh. Warabi'u tawi sing nomor 4, yang nomor 4 dari fardunya wudu iku mashul qalili, ngusap sebagian, ngusap perkara kang sithik min basyaratir ra'si saking kulite sirah. Au min sya'rin, utawa saking rambut layak rujuk kang ora metu apa sya'ar an hadir ra'si saking batas-batese sirah. Lau mudda lamun kuden dawaaken apa sya'ar. Iki sya'ru tegese rambut. Jadi yang keempat, kan furudul wudu ada 6. Pertama sudah jelaskan, yang kedua dijelaskan sudah, kemudian yang ketiga juga sudah. Sekarang yang keempat adalah mengusap sebagian kulit kepala atau sebagian rambut yang ada di batas-batas kepala. Jadi kalau misalnya rambut ini panjang, maka bagaimana? Kita boleh mengusap rambut, sebagian rambut yang ada di kepala. Kalau rambutnya panjang berarti ngusapnya yang masih ada batas kepala. Kalau misalkan rambutnya sampai ke sini, nggak boleh yang diusap itu yang sebagian sini, tidak boleh. Harus yang sebagian ada di batas-batas kepala, tempurung kepala itu. Nah itu yang harus diusap. Nah ini beda kalau ngusap dengan basuh, kemarin dijelaskan kalau basuh itu airnya harus mengalir. Tapi kalau mengusap nggak harus mengalir, cukup tangan misalnya basah kemudian dibeginikan, itu sudah cukup. Nggak harus airnya mengalir karena kalimatnya mengusap. Kalau mengusap itu nggak harus mengalir airnya, maka boleh. Misalnya dibasahin aja terus diusapkan begini. Itu sebagian kepala pakai sampai kulit atau tidak sampai kulit, cuma di rambutnya saja. Nanti ada kejelasan bagaimana, apakah boleh misalkan sebagian itu cuma 1 rambut atau 3 rambut misalnya. Nanti ada penjelasan tentang itu. Qala dawu sinten Allah taala wamsahu lan ngucapos liramu kabeh biru usihukum kelawan pira-pira sirah liramu kabeh. Yaitu karena dalil mengusap kepala itu, sebagian kepala ini dalilnya wamsahu biru usikum. Walau ghasala, lamun kok basuh sapa mutawaddi hu ing qalil min basyaratir ra'si, sesuatu anggota yang sedikit dari kepala atau rambut, kan wajibnya itu kan mengusap. Nah ini pakai basuh, pakai dialirkan airnya, digebyur lah ibaratnya. Badala masahi hale dadi gantine ngusap al-qalil. Kita nggak ngusap tapi malah digebyur misalnya. Airnya sampai mengalir di kepala itu. Maka bagaimana? Adza'a mongko nyukupi apa ghusl ing
mutawaddi atau ing masah. Jadi kalau misalkan digebyur nggak apa-apa, boleh saja, cukup boleh maksudnya. Nah ini juga nggak ada perbedaan pendapat di antara mazhab Syafi'i masalah ini. Jadi kalau kewajibannya kan mengusap, tapi kalau misalkan nggak mengusap tapi pakai digebyur airnya sampai mengalir, maka nggak apa-apa, boleh saja, cukup dalam wudu itu nggak apa-apa. Amma sya'ru anapun utawi rambut alladzi rambut yakhruju kang metu apa sya'ar an haddir ra'si saking batas-batase sirah bil maddi kelawan lamun kok den dawaaken iku fala yakfi mongko ora cukup apa almasu ngucap alaihi ing atase asy-sya'ar yang berada di luar batas-batas kepala, nggak boleh. Nah, jadi kalau misalnya kayak tadi saya contohkan, rambutnya panjang, kewajiban kita dalam berwudu adalah mengusap rambut atau kepala atau apa, rambut yang ada di kepala atau kulit yang ada di kepala sebagian. Nah ini rambutnya panjang sampai ke sini, sampai ke pundak, kemudian ngusapnya yang ada di sini, ini, atau dibasahi yang sebelah sini, ini nggak boleh, nggak cukup, nggak boleh, nggak sah. Harus rambut kalau toh panjang yang diusap atau yang dibasuh itu adalah yang dalam batas-batas kepala. Nah sekarang kalau misalnya orang itu udah sayang ini sudah jungkasan apa, sudah sisiran, sudah minyak wangian, kemudian apa macam-macam lah istilahnya, apa sudah rapi lah, bukan itu, sudah rapi ya. Kalau dirusak dengan wudhu itu susah, maksudnya sayang sekali. Maka disisain ada rambut sedikit kalau misalkan ada wudhu, ada rambut misalkan satu rambut, walaupun satu rambut atau bahkan separuh rambut. Dijelaskan oleh para ulama, walau wahidan au ba'daha. Walaupun rambut satu itu nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya rambutnya sudah rapi, sudah apa, jadi dalam wudhu itu yang diusap cuman rambut satu, itu sudah cukup. Boleh dalam mazhab kita Syafi'i. Atau bahkan sebagian saja, nggak harus satu rambut semuanya, tapi sebagian rambut yang ada di batas-batas kepala itu tidak apa-apa, boleh. Jadi walau wahidah au ba'daha, rambut satu atau bahkan separuh tidak apa-apa. Tapi yang nggak bagus, jangan begitu-begitu, orang namanya ibadah kok sesuatu yang menyentuh atau apa untuk ibadah ya mestinya karena wudhu juga ibadah ya yang bagus. Paling bagus itu kalau kita padukan dengan semua akwal yang ada atau pendapat-pendapat ulama yang ada, itu paling bagus itu separoh. Jadi ubun-ubun ini, ubun-ubun itu yang di ubun-ubun itu yang diusap itu, bagian ubun-ubun. Jadi yang ubun-ubun jadi misalkan kita ini dibasahin satu gini terus di tempat pada ubun-ubun, itu yang paling utama. Dan yang paling utama itu begitu. Meskipun kita hanya mengusap satu rambut saja atau separuh daripada rambut itu nggak apa-apa, tapi yang paling bagus yaitu tadi di tempat ubun-ubun yang kita usap. Baik dengan usap atau dengan dibasuh tidak apa-apa, boleh kedua-duanya. Itu yang bagus. Ini kita masih seputar apa furudul wudu. Wal khamisu utawi sing nomor 5 dari fardunya wudu iku ghuslu rijlaihi, basuh sikil lorone mutawati wong, maka abaihi sertane kemiren loro, mata kaki duanya orang yang berwudu, mingkul rijlin saking saben-saben sikil. Kaki semuanya kan ada mata kaki, maka dibasuh sampai mata kaki, berarti basuhnya dari bawah sampai ke mata kaki, itu maksudnya. Lawal ka'bani utawi kalimat ka'bani maknane ki apa? Huma ya ka'bani iku al azmani balung loro annatiani kang pertelo karone moncol lah istilah. Dua-duanya moncol minal janibaini saking arah loro inda mafsolis saki ing dalem sandinge ros-rosane wetis wal qadami lan delamaan. Nah, kalau yang namanya akib apa ka'ben ya itu mata kaki lah gampangnya.
Itu kalau didefinisikan dalam bahasa Arab itu tadi al-azmani an-nati'ani minal janibaini inda mafsulis saqi wal qadam. Ya artinya ya apa? Mata kaki itu. Jadi mulai dari ujung kaki sampai mata kaki. Dan lagi-lagi sama juga kayak tadi. Kalau sampai membasuh sampai mata kaki itu susah. Dipaskan itu susah sekali, maka harus dilebihi. Harus dilebihi karena melebihi itu supaya semuanya bisa terbasuh dan itu wajib hukumnya. Maka dilebihi sedikit supaya semuanya terbasuh dan itu hukumnya wajib kayak tadi membasuh tangan, kemudian membasuh wajah, itu sama seperti itu. Qala Allah Ta'ala dawuhna Allah Ta'ala wa arjulakum ilal ka'baini. Wa arjulakum ilal ka'baini. Ini apa? Dalil membasuh kaki. Dalam tahu kasih itu kan ada wa idzakum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini. Nah itu dalam ayatnya. Jadi itu fardhu wudu yang nomor 5. Nah, kalau sudah tahu yang nomor 5 sudah basuh semuanya itu ini yang wajib-wajib, ini yang dijelaskan semuanya yang wajib-wajib. Adapun yang sunnah banyak sekali karena wudu itu dalam wudu itu kalau kita hitung bisa mencapai 70 kesunahan. Kalau kesunahannya wudu banyak sekali. Sunnah sebelum wudu, sunnah ketika berwudu, dan sunnah setelah berwudu. Itu kalau kita hitung itu lebih dari 70 sunnah yang biasa dijelaskan di kitab-kitab al-mutawwalat, kitab-kitab yang besar yang dijelaskan oleh para ulama. Tapi di sini hanya menyinggung tentang furudul wudu yang wajib-wajib saja. Yaitu ada 6. Yang nomor 5 tadi sudah, maka yang nomor 6 nih yang terakhir. Wasadisu utawi sing nomor 6 at-tartibu ku tertib. Kama zakaro kaya oleh nutur sapa kama zakaro kama kaya perkara zakaro kang wis nutur sapa musannif ing ma. Seperti yang setelah disebutkan mulai dari niat, ghusl wajah, ghusl yadain, terus kemudian mengusap sebagian kepala, kulit atau rambut dan membasuh kedua kaki. Dan ini sudah ma'ruf, sudah terkenal lah kita sudah saling wudu, maka kita tahu itu fardunya karena ini harus tahu. Jadi yang wajib, yang fardu itu tadi 6. Yang terakhir adalah tartib. Tartib itu apa? Minal budaati saking ngawiti bi ghuslil wajhi, saking ngawiti kelawan ngusap wajah, summa ghuslil yadaini tumuli ngusap tangan loro, summa maskhir rasi nuli ngusap sebagian sirah, summa ghuslir rijlaini nuli basuh sikil loro. Nah, sing kaya ngene iki lil ittiba'i krana ikut ittiba Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ketika berwudu juga seperti itu. Ya, maka tertib itu wajib, termasuk rukun. Nah itu terus di samping karena ngikuti kanjeng Nabi, kalau Nabi itu kalau wudu ya seperti itu. Kemudian dalam dalil lain itu ada ibda'u bima bada'allahu bi, kata Nabi, ibda'u bima bada'allahu bi. Allah menjelaskan mulailah dengan apa yang menurut yang dimulai oleh Allah. Ketika dalam berwudu kan mulainya kan faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Ini secara runtut disebutkan oleh Allah. Maka juga kita harus mengikuti, menuruti apa yang diawali oleh Allah dalam berwudu itu, yaitu dengan membasuh wajah pertama kali sampai terakhir membasuh kaki. Ini maksudnya. Di samping itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga dalam melaksanakan wudu, berwudu itu seperti itu. Nah, falau nasya, kalau kita sudah tahu seperti itu, falau nasya mongko kok lamun lalen, sapa mutawaddi at-tartib yang tertib, lupa tartib. Ada orang kok tutup lupa tartib. Lam yasihha mongko rasah, opo al wudunya enggak sah. Pertama kan mestinya niat sama kemudian dibarengkan dengan membasuh wajah. Ternyata enggak, dimulai dari kaki dulu atau dimulai dari membasuh tangan dulu atau mengusap sebagian kepala, maka wudunya tidak sah. Karena tidak tertib.
Tertib maksudnya ya dari niat itu dari membasuh wajah dan seterusnya, terakhir adalah membasuh kedua kaki. Tuh. Kalau tidak seperti itu maka wudunya tidak sah. Sudah ini. Nah, setelah kita tahu fardunya wudu yang ada 6 itu, kemudian dijelaskan oleh beliau ini syarat-syaratnya wudu itu apa? Karena syarat itu sesuatu yang kita lakukan sebelum melakukan. Kalau syarat wudu berarti kita melakukan syarat itu sebelum wudu dan terus menerus sampai terakhir wudu. Baru itu namanya sah, itu namanya syarat. Ya, namanya syarat. Jadi yang dilakukan sebelum fardu dan terus sampai terakhir fardu. Syaratnya itu harus ada. Maka syaratnya wudu itu bagaimana? Nah, syaratnya wudu ini dijelaskan oleh beliau, wa syurutul wudu'i. Utawi pira-pira syaratnya wudu iku al islamu Islam. Jadi wudu sah itu harus orang muslim. Kalau orang selain muslim kok wudunya enggak sah. Jadi syaratnya wudu supaya wudunya sah harus Islam. Orang bukan Islam kok wudu, maka wudunya tidak sah karena syarat wudu adalah Islam. Wa tamyizu dan tamyiz itu bisa membedakan. Jadi anak kecil itu dibagi ada 2. Ada ada sobi ghair mumayyiz, ada sobi mumayyiz. Anak kecil yang sudah tamyiz, anak kecil yang belum tamyiz. Artinya bagaimana? Kalau anak kecil yang belum tamyiz itu anak yang belum bisa membedakan mana atau tidak bisa sesuatu yang menyangkut dirinya, belum bisa melakukan sendiri. Cebok masih dicepokin, makan masih disuapin istilahnya, atau apalah, pakai pakaian dipakein, semuanya ini berarti belum tamyiz, belum tahu apa-apa lah istilahnya. Kalau tamyiz itu bisa melakukannya sendiri, bisa cebok sendiri, tahu ini najis, ini sudah tahu, itu namanya tamyiz. Nah, kalau anak kecil sudah tahu seperti ini namanya tamyiz atau mumayyiz, maka wudunya sah. Sedangkan sing ghair mumayyiz itu tidak sah. Nah, ini karena syarat wudu itu adalah tamyiz. Kalau tidak tamyiz maka tidak sah. Jadi anak kecil yang ghair mumayyiz itu wudunya tidak sah. Makanya beberapa hukum yang harus orang tua perhatikan terhadap anak kecil yang belum mumayyiz, seperti menyentuh Quran atau membawa Quran, itu nggak boleh anak kecil yang belum tamyiz. Kalau yang sudah tamyiz itu boleh dalam rangka untuk belajar atau mengambilkan untuk ditaruh di maktab atau di meja atau apa, itu boleh. Kalau yang mumayyiz atau untuk belajar itu boleh. Tapi kalau yang ghair mumayyiz tidak boleh. Nah, makanya syaratnya wudu supaya wudunya sah adalah anak kecil. Kalau anak kecil sudah tamyiz. Kalau belum tamyiz wudunya enggak sah. Wal ma'u at-tahur. Juga disyaratkan lagi agar wudunya itu sah, yaitu wudu dengan air yang tohur. Tohur itu segot mubalaghah, fa'alu naumi falunu fa'ulu fi kasratin an fa'ilin badilu itu. Jadi segot mubalaghah, tohur itu oleh para ulama kemudian dimaknai mazhab kita Syafi'i khususnya, bukan mazhab Hanafi, beda. Karena kalau wa nunazzilu minas sama'i ma'an tahura dalam ayat itu menurut mazhab kita Syafi'i tahura itu tohir mutahhir. Di samping dirinya sendiri air itu suci, juga bisa menyucikan yang lain. Itu disebut tahur karena segotnya mubalaghah. Jadi bukan hanya suci saja, tetapi juga harus suci dan menyucikan yang lain. Itu namanya makna tahur. Kalau matohur itu gimana? Makna tahur itu kalau kita sudah pernah belajar ya mak mutlak. Mak mutlak itu air yang tidak punya nama di mana tempatnya, pasti namanya ya nama sesuai tempatnya. Ditaruh di gelas namanya gelas, karena nggak punya nama tersendiri. Tidak punya nama tersendiri, maka itu disebut air mutlak. Maka syarat untuk sahnya wudu kita menggunakan air yang seperti itu. Atau ada air bukan air mak mutlak tapi air muqayyad, tapi muqayyad munfak. Artinya qayyad munfak itu
Air yang punya nama, tapi kalau sudah diambil itu sudah nggak nama itu lagi, seperti air sumur misalkan. Selama masih di sumur kita bilangnya ini air apa? Air sumur. Tapi kalau sudah diangkat dari sumur itu dipindah kemana, jadinya bukan air sumur. Lah itu namanya qaidul munfak, maka tidak apa-apa juga boleh. Itu termasuk bagian daripada mak tohur. Yang penting bukan air yang berubah, perubahan yang banyak atau perubahan yang sedikit, tapi sedikit ini dengan najis misalnya, maka nggak boleh. Maka pokoknya mak tohur, karena pembagian air itu ada air mutaghayyir bi najisin, ada mutaghayyir bi tahirin. Mutaghayyir bi tahir ada dua, ada mukhalid, ada mutaghayyir. Ini terlalu ruwet untuk dipahami. Bukan terlalu ruwet untuk dipahami, tapi penjelasannya butuh waktu. Itu di kitab-kitab yang seperti Fathul Qorib atau Fathul Mu'in atau Minhaj atau yang lain itu bisa dibahas. Tapi kita di sini cukup mengetahui yang wajib saja. Air yang suci mensucikan, air mutlak. Itu sudah cukup untuk menjadikan wudhu kita ini sah. Yang penting air itu bukan air mutaghayyir, bukan air musta'mal juga itu yang sudah kita ketahui bersama. Wa adamu ma yamna'u lan ora anane perkara yamna'u kang nyegah apa ma wusulul ma'i ing tumekane banyu tumeka ilal basyarati maring kulit. Nah, ini salah satu syarat lagi ketika kita berwudu kita harus periksa anggota badan kita nih. Mulai tangan, kepala, muka, kaki dan ini sebagian kepala itu yang akan diusap dengan air itu tidak ada penghalang yang menghalang-halangi sampainya air kepada kulit. Nah, ini kan kadang ada di sini ada cat atau apa yang tidak bisa, air ini tidak sampai ke kulit. Maka ini harus dihilangkan dulu, sebab kalau sampai ada penghalang tidak sampai air kepada kulit, maka ini wudunya bisa tidak sah. Atau misalkan ada obat-obat apa yang sifatnya itu bisa merubah ya, bisa merubah. Ini nggak disebutkan di sini, tapi saya sebutkan karena ini penting. Kadang kita pakai minyak wangi atau parfum atau apa, yang ketika air itu sampai di sini, itu air akan jadi berubah baunya, ya, jadi berubah atau warnanya jadi berubah. Yang aslinya air mutlak, ketika sampai kepada tangan itu airnya jadi berubah, maka ini juga menjadikan wudhu kita tidak sah. Maka harus hati-hati, harus dihilangi semuanya dulu, dibersihin. Kira-kira air ketika menyentuh tangan kita itu tidak berubah dan tidak terhalang oleh sesuatu yang antara air dengan kulit, tidak bisa sampai ke kulit airnya. Maka ini harus dibersihin dulu. Kalau tidak, kayak cat itu biasanya kalau cat itu biasanya nggak bisa sampai air itu ke dalam kulit, maka catnya harus dihilangkan dulu. Atau sesuatu yang bisa merubah air, kayak bau-bauan atau minyak atau apa itu kan, kalau sampai di tangan itu nanti airnya begitu sampai langsung berubah. Ini juga harus dihilangi, harus dibersihkan dulu. Karena ini termasuk syarat. Kalau tidak seperti itu, maka wudhunya tidak sah. Ini berbahaya. Kalau wudhunya tidak sah, sholatnya, kalau toh sholat nanti sholatnya juga tidak sah. Ini harus diperhatikan. Wa adamul haidi lan ora anane haid. Ini wan nifasi lan nifas. Dan syaratnya lagi juga orang yang berwudu itu tidak dalam keadaan haid, juga tidak dalam keadaan nifas. Jadi kalau orang haid itu nggak boleh wudu. Orang yang nifas juga tidak boleh wudu. Malah oleh para ulama dijelaskan kalau orang haid kok wudu, atau orang nifas itu wudunya li raf'il hadas, maka tidak boleh haram. Hukumnya haram, tidak boleh. Tapi wudu yang atau mandi wajib padahal dia belum selesai. Itu maksudnya. Jadi tidak boleh wudu, tidak boleh mandi. Kalau wudu berarti wudu raf'il hadas untuk menghilangkan hadas, atau mandi juga untuk menghilangkan hadas besar, mandi wajib. Itu enggak boleh karena apa yang dilakukan itu tidak berpengaruh apa-apa, itu namanya main-main. Sudah tahu dia
Kalau toh wudu nggak berpengaruh apa-apa, kalau toh mandi wajib juga nggak berpengaruh apa-apa, nggak ada gunanya, maka itu berarti main-main dengan ibadah, karena wudu itu ibadah, mandi wajib juga ibadah, sedangkan mandi itu nggak ada pengaruh, nggak menghilangkan hadas, maka itu dilarang, tidak diperbolehkan, bahkan hukumnya haram, nggak boleh, karena bermain-main, memainkan apa ibadah, itu nggak boleh. Tuh, itu termasuk syaratnya tadi. Wa ma'rifatu kaifiyatil wudu'i, lan ngaweruhi tata carane wudu. Kana zirihi hale kaya sepadane wudu al-ati kang bakal teko fi sholati ing dalem salat. Jadi sama juga, ini juga syarat terakhir. Kalau kita mau wudu, kita harus tahu tata caranya wudu yang sudah dijelaskan tadi dari awal sampai terakhir. Kita harus tahu tata caranya itu. Bahwa wudu harus begini, ini yang wajib, ini yang sunnah. Ya. Jadi tahu tata caranya itu. Semuanya tahu. Nah ini termasuk wajib. Kalau tidak tahu, kayak kemarin dijelaskan, maka wudunya tidak sah. Walaupun ternyata ketika wudu cocok sesuai dengan tuntunan syariat, tetap tidak sah wudunya. Karena syarat menjadi sahnya wudu itu adalah kita tahu tata cara berwudu. Makanya harus diperhatikan, harus ngaji, harus belajar, harus ngaji supaya tahu bagaimana tata cara wudu. Sebagaimana sholat, sholat juga sama. Kita harus tahu tata caranya sholat, mana yang rukun, mana yang sunnah, mana yang ini gitu. Jadi harus tahu, kalau nggak tahu sholatnya juga nggak sah. Ya ini bahaya. Makanya disebutkan oleh beliau, kanazirihi al-ati fi sholati. Jadi seperti itu juga kayak wudu, dalam sholat juga sama, harus tahu mana yang rukun, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana gimana niatnya, semuanya harus tahu. Tata caranya berwudu, tahu tata caranya sholat. Ini yang kadang-kadang kita cuman tahu, prakteknya tahu, tapi nggak tahu yang wajib yang mana, yang sunnah yang mana. Ini bahaya nanti. Makanya Musallib ini menjelaskan, ini loh yang wajib-wajib dalam wudu itu ada 6. Selain yang 6 ini hukumnya sunnah. Jadi kalau dipraktekkan, misalkan ada mengusap tangan, kemudian berkumur, kemudian memasukkan air ke dalam hidung, ya kan? Semuanya itu yang dilakukan selain 6 ini dalam praktek itu adalah sunnah. Itu adalah sunnah. Maka yang wajib ini, yang 6 ini harus tahu dan tata caranya. Soalnya kalau sampai tidak tahu yang wajib ini, atau prakteknya bagaimana, tata caranya berwudu bagaimana yang 6 ini, maka wudunya tidak sah. Begitu juga sholat nanti. Nah, sholat itu kalau tidak tahu tata caranya juga nanti bakal tidak sah sholatnya. Ini bahaya. Makanya harus ngaji, wajib hukumnya ngaji, belajar yang seperti ini supaya sholatnya sah, wudunya sah. Ini yang kemudian nanti akan berpengaruh sholat kita. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Nah ini yang harus diperhatikan. Kalau enggak ada pengaruhnya. Kita sholat berjungkel-jungkel, beribu-ribu rakaat, ternyata enggak ada gunanya. Kenapa? Karena tidak sah sholatnya, tidak pas, tidak sesuai. Makanya harus ada ilmunya, harus belajar supaya sholatnya benar. Kalau sudah benar, insya Allah nanti sholatnya akan berpengaruh pada dirinya. Tanha anil fahsya'i wal munkar. Ini yang kemudian disebut dengan aqimus sholah, iqamatis sholah, mendirikan sholat. Nah, wa ma siwa dzalika, utawi perkara-perkara siwa dzalika kang sak liyane furud 6 we mau kabeh yang 6 itu, selain 6 tadi, ai masiwal furudi, tegese perkara-perkara siwal furudi kang sak liyane pira-pira fardhu al madhkurati kang wis disebut, sunanun iku pira-pira kesunahan. Jadi tadi yang disebutkan 6 itu adalah furud, tidak boleh diganggu gugat, harus dengan tata cara yang tadi sudah disebutkan, dengan cara-cara yang sudah dijelaskan. Selain itu adalah sunnah wudu. Nyatane sunan min tasmiyatin, yang tetap saking baca bismillah ini
sunnah hukumnya. Kapan baca bismillah? Awwalal wudu'i ing dalam kawitane wudu, pada waktu pertama kali wudu. Liqaulihi ta'ala, krana dawuh Allah Ta'ala, liqauli sallallahu alaihi wasallam, krana dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tawaddu bismillahi. Wudu sira kabeh bismillah kelawan nyebut asmaneng Allah, baca bismillah. Ai qailina tegese hale ngucap-ngucap kabeh zalika ing bismillah. Yang pertama kali untuk wudu itu adalah baca bismillah. Baca bismillah ini hukumnya sunnah. Kapan harus membaca? Yaitu pada pertama permulaan wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama wudu apa yang kita lakukan? Siwak berarti siwak. Kalau kita pertama kali membasuh kedua telapak tangan berarti ya saat itu. Pokoknya pertama kali mau berwudu dengan membaca bismillah. Karena Nabi SAW menjelaskan tawaddu bismillah. Berwudulah dengan membaca bismillah. Ini sunnah, hukumnya sunnah. Dan juga ada hadis lagi yang kemarin pada permulaan, pada muqaddimah. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillah fa huwa aqta'. Ini sunnah, baca bismillah. Wa ghuslu kaffaihi lan basuh epek-epek loro, salasan kelawan epek-epek loro nih wong sing wudu, salasan kelawan ping telu dibasuh ini nih. Dua tangan dengan 3 kali. Di bawah 3 kali itu hukumnya sunnah lil ittiba'i krana ikut Kanjeng Nabi, manut Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membasuh 2 telapak tangan itu sunnah hukumnya. Terus gimana caranya? Kapan kita dapat sunnah itu? Mendapatkan hukum sunnah itu? Wa aqalluhu ma tawi siti kafen iku ja'lul ma'i lil ittiba'i. Sudah. Jadi pokoknya ini namanya telapak tangan itu sampai sini namanya ilaku. Nah, ini namanya ku ini. Ya, ku ini yang tempat ini namanya ku. Nah, dari sini sampai ke sini ini namanya kaf. Nah, di sini namanya kaf ini. Dari ku ini. Ini namanya ku sampai ke sini namanya kaf. Lah ini dibasuh 3 kali hukumnya sunnah. Sunnah lagi udah 2. Wa madmadatun lan kekemu, wastinsyakun lan nyerot pada irung. Ketika kemu sama menghirup air, nyedot gitu, air ke hidung, itu juga sunnah hukumnya. Wa aqalluhu ma utawi sithik-sithike madmadah lan istinsyak iku ja'lul ma'in dadi akan banyu fi famihi ing dalam cangkeme mutawaddi wa anfihi lan irunge mutawaddi. Jadi ambil air ini karena sebenarnya ini ada 3 cara, ini sebenarnya. Tapi di sini nggak disebutkan 3 cara itu untuk madmadah dan istinsyak itu ada 3 cara. Cuman yang paling afdol satu cabukan ini, 1 untuk berkumur. Kemudian sisanya untuk menghirup hidung. Kemudian nanti ngambil lagi 1 pun untuk madmadah dan untuk istinsyak sampai 3 kali begitu. Itu yang paling utama. Ada 3 cara sebenarnya, tapi menurut mazhab kita itu yang paling utama yang tadi yang saya contohkan. Itu wa aqalluhuma ja'lul ma'i fi famihi wa anfihi. Termasuk sunnah. Tapi dan sunnah lagi. Jadi madmadahnya sunnah, juga sunnah lagi dalam madmadah itu mubalaghah fil madmadah atau mubalaghah fil istinsyak. Jadi kalau berkumur itu sampai kayak ngorok gitu, sampai begitu. Itu sunnah hukumnya, namanya mubalaghah. Atau kalau air yang di hidungnya disedot sampai ke khaysum sini. Itu namanya mubalaghah, itu sunnah lagi. Jadi yang paling bagus itu ketika madmadah itu ya seperti tadi atau khaysum sampai ke sini. Itu yang paling bagus mubalaghah. Tapi itu kalau bagi orang yang tidak berpuasa. Kalau orang yang berpuasa jangan. Soalnya takut nanti kalau sudah berpuasa, takut ada sesuatu sebagian air masuk ke dalam malah menjadi batal. Maka bahaya. Maka dianjurkan kalau orang yang berpuasa jangan sampai terlalu atau mubalaghah sampai ke dalam, akhirnya nanti sesuatu dari air itu
bisa masuk ke dalam yang bisa membatalkan puasa. Maka jangan. Nah, ini tadi yang saya sebutkan bagi orang yang tidak dalam keadaan berpuasa. Nah, itu sunnah. Wa masu jami'ir rasi lan ngusap sekabiane sirah. Sebagiannya sirah apa ngusap seluruh. Nah, karena seluruh kepala. Jadi kalau tadi kan kita wajibnya hanya separuh apa sebagian kepala, bahkan satu rambut pun nggak apa-apa, atau separuh dari rambut nggak apa-apa. Nah sunnah itu kalau kita mengusap semuanya, mengusap semua kepala. Caranya itu gampang sebenarnya kalau apa kita nggak ini begini, terus gini sampai sini balik lagi satu, gini balik lagi dua, begini balik lagi tiga. Nah kalau sampai ini sama, jadi begini, set. Terus kalau pakai imamah seperti ini itu dijelaskan juga diusap cuman zohirnya saja, diusap zohirnya saja, itu juga bagian daripada sunnah. Atau kita tidak mau mencopot kopiah misalnya, kopiahnya tetap aja nggak dicopot, tapi kita pengen mengamalkan sunnah, maka cukup kopiahnya tangan kita dibasahi kemudian diusapkan kepada semua kopiah ini, maka itu sudah cukup mendapatkan kesunatan. Itu wa mashul udzunaini lan ngusap dua telinga, zahiri mayo jerone, zahiri himayo njabane udzunen, wa batinihi ma lan jerone udzunen. Uli ngusap bimas bimain kelawan banyu jadidin kang anyar, banyu sing anyar. Ini tadi semuanya kesunatan dalam mazhab kita ya, karena saya nggak menyinggung mazhab lain, karena ini pokoknya kesunatan menurut mazhab Syafi'i ala qauli al-Imam Romli, ala qaul Imam Romli, dengan air yang baru. Jadi kalau sudah kita mengusap ini dua telinga ini, itu juga sunnah dengan air yang baru. Artinya air yang baru kita ngambil air yang baru, kita basahin tangan kita yang untuk mengusap dua telinga itu dengan ngambil air yang baru. Jangan sisa dari tadi ngusap-ngusap apa sebagian kepala, jangan. Tapi ngambil air yang baru diusapkan. Zahirnya luarnya telinga dan dalamnya kepala. Dalamnya apa? Dalamnya telinga. Nah ini pernah saya jelaskan, sering saya jelaskan caranya itu. Caranya sebagaimana dijelaskan oleh Imam Syarbini, bahwa cara untuk mengusap dua telinga itu sekira jari ini dimasukkan begini dan kelihatan suara. Nah ini suara katanya sesuai dengan riwayat yang riwayat dari Sayyidah Aisyah akan terdengar suara, dan suara ini suara dari surga, kata itu riwayat dari Sayyidah Aisyah. Maka kemudian diputarkan ke lempit-lempitan ini nih, yang apa? Yang begini. Jadi sela-sela ini semuanya dihubungin, kemudian yang dohir ini untuk yang dohir. Nah begini, jadi ininya ke sini, kemudian diputar gini, semua lipatan-lipatan ini, kemudian yang ibham ini apa? Ibham itu ibu jari untuk yang di luar, itu sudah makruf. Jadi bukan cuma begini doang, bukan, tapi ini dimasukkan sekira dengar suara nih, dengar suara. Nah ini ada suara begini, terus diputarkan di ini sampai kelipat-lipatan. Setelah itu baru yang ini begini, yang apa? Ini untuk yang luar bagian kepala, bagian apa telinga. Itu semuanya adalah kesunahan. Ini saya teruskan sampai yang membatalkan wudhu dulu. Wa ghairu dzalika, karena setelah ini insyaallah akan ada sesi tanya jawab ya. Sesi jawab insyaallah nanti saya kasih kesempatan untuk siapapun yang ingin bertanya, nanti insyaallah bisa dengan lewat suara atau bisa diketik. Ya. Kalau bisa saya jawab langsung, kalau enggak akan saya menjadi PR lah gitu. Nah, tapi saya selesaikan dulu pembacaan sampai pada yang membatalkan salat, membatalkan wudu. Wa ghairu dzalika lan liyane mengkono-mengkono kabeh kang wis disebut. Sing rupane itu tadi mulai dari membaca basmalah ila akhirih.
Contohnya apa? Yang masih sunat lagi, kata khlilil lihyati, nyela-nyelani jenggot al-kastati kang ketel. Jadi yang bilang ketel itu di sini begini. Nah, di sela, namanya takhlil. Di sela-selai. Namanya takhlil begini nih. Ininya agak renggang begini, bukan begini tapi agak renggang begini. Nah, ini namanya takhlil, itu sunnah juga. Kalau apa? Jenggotnya itu tebal. Kasati wa takhlil asabi' juga takhlil asabi' ini kaki tangan begini, caranya begini, begini atau begini, ya sama. Jadi ini dulu 3 kali, ini juga 3 kali, kemudian kaki dari mulai begini dulu, dari kanan dulu, terus sampai ke kiri. Jadi tangan ini dulu ke kanan, yang kanan bagian kanan, ini untuk tangan untuk kaki kanan, yang ini untuk kaki kiri. Dulu kan kaki kanan dulu, mulai dari sini ditepungkan ke ujung jari sampai ke ibu jari. Kemudian yang ini itu untuk kaki yang kiri, dimulai dari sini dulu ibu jari, ditemukan ibu jari sini. Kemudian begini. Nah, ini baru itu. Kalau tangan mulai begini. Begini. Tapi ini semuanya kayak kesunahan ini kayak takhlil ini. Takhlil itu kalau memang tanpa ditakhlil begini kaki atau tangan, itu air sudah sampai ke sela-sela ini. Jadi menyala-nyala ini air sudah sampai ke sela-sela ini. Maka hukum takhlil itu hukumnya sunnah. Tapi kalau tidak ditakhlili begini kok tidak sampai air ke sela-sela sini, sela-sela jari, maka hukum takhlil itu wajib. Karena wajibnya adalah air itu harus sampai kepada semua anggota wudu. Seperti kemarin yang dijelaskan bagaimana tangan sampai kapan, wajah sampai kapan, kaki juga sampai di mana, itu semuanya sudah ada aturannya. Jadi ini tadi takhlilul asabi' itu juga sunnah. Hurufnya kalau memang tanpa takhlilul asabi' itu air sudah sampai ke sela-sela jari-jari. Wa taslisul ghusli lan ngaping teloni pembasuhan, wal masilan usapan. Setiap basuhan 3 kali. Setiap usapan 3 kali itu juga hukumnya sunnah. Tapi harus diperhatikan, hitungan 3 kali itu adalah ketika kita membasuh sudah sempurna. Misalnya kita membasuh wajah, saat itu sudah rata semuanya, air mengalir semuanya rata, sudah. Kalau sudah rata semuanya air itu di wajah itu berarti baru dihitung 1. Nah itu yang wajib. Itu yang wajib. Kalau misalnya itu sudah kemudian ditambahi lagi seperti tadi lagi. Rata lagi berarti 2, baru tambah lagi, rata lagi berarti 3. Itu yang sunnah. Begitu juga tangan sama. Kalau sudah semuanya terkena air semuanya dari sampai sini semuanya, maka itu baru dihitung 1. Terus diulang lagi seperti tadi awal, diulang lagi baru 3. Itu hukumnya sunnah. Itu hukumnya sunnah. Namanya taslisul ghusli wal mashi. Wa taqdimil yumna. Wa taqdimil yumna lan disiaken anggota tangan kanan, anggota tangan. Jadi kalau tangan berarti tangan kanan. Ini tangan kanan. Pokoknya sesuatu yang tidak bisa dilakukan secara bersamaan, maka sunnahnya adalah mendahulukan yang kanan. Itu dobitnya, pelanggarannya itu kalau dalam wudhu itu melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan bersamaan, maka disunahkan untuk mendahulukan yang kanan. Jadi kalau muka ini dua-duanya kan bisa, maka nggak bisa tangan muka yang sebelah kanan dulu nggak disunahkan. Kenapa? Karena bisa dibasuh secara bersama-sama. Jadi kalau tidak bisa dibasuh bersama-sama, maka disunahkan mendahulukan yang kanan. Wa itolati hurratihi lan ndawaaken basuh wajah. Kemarin saya jelaskan itolatul hurra itu membasuh wajah melebihi dari batas-batas. Jadi melebihi dari batas-batas wajah, disempurnakan, jadi semuanya rata batas wajah dilebihi.
sehingga sempurna. Tidak ada sedikit pun dalam batas muka wajah yang tidak terkena air. Makanya harus dilebihi. Nah, ini namanya ghurrah. Kenapa disebut ghurrah? Disebut ghurrah nanti itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwa kita ini umat Nabi nanti yuhsyaru yaumil qiyamati ghurran muhajjalin. Kita ini akan wajahnya bersinar, mencorong, penuh cahaya. Itu disebabkan karena wudu. Kalau kita wudunya yang seperti itu tadi, maka wajah kita nanti di yaumil qiyamah itu akan memancarkan cahaya. Maka kita dalam wudu ya usahakan seperti itu karena nanti akan jadi pancaran cahaya nanti yaumil qiyamah. Ini namanya ghurrah. Wahya utawi ghurrah iku ghuslu ma faqal wajib tadi saya jelaskan. Iku basuh perkara faqal wajib kang sak ndukure wajib. Jadi yang wajib-wajib tadi sudah dilebihi. Lah itu maksudnya dilebihi. Minal wajhi saking wajah. Dilebihi yang wajib itu bagi apa yang harus dibasuh tapi dilebihi sedikit. Lah itu namanya ghurrah. Karena nanti dari situlah pancaran cahaya di yaumil qiyamah akan bersinar. Semakin lebar, semakin ini berarti cahayanya itu semakin banyak. Nanti akan tampak di situ cahaya-cahaya di yaumil qiyamah wajah-wajah kita itu. Itu akibat dari wudu. Wa itolatu tahjilihi lan dawa-dawa akan basuh sikile wong-wong sing wudu, sikil karo tangan. Wa hiya utawi itolatu tahjil iku ghuslu ma faqal wajib, sama juga membasuh anggota faqal wajib kang tetep ing dalem sandukure wajib nyatane minal yadaini saking tangan loro, warijlaini lan sikil loro. Kedua tangan dibasuh melebihi yang wajib. Kalau wajib kan sampai ini lutut siku dilebihi segini bisa termasuk muhajjalin. Tapi kalau menurut ulama penjelasannya di Fathul Mu'in itu sampai sini, sampai ujung lengan ini. Ini termasuk ghurrul muhajjalin. Yang penting jangan sampai melebihi ke punggung sini, ke pundak sini. Jangan. Yang penting di bawah sini ini masuk muhajjalin. Yang dilebihi sini juga masuk. Yang penting melebihi daripada yang wajib. Kalau kaki juga sama. Kalau tadi kewajibannya sampai ka'ben, sampai mata kaki, tapi dilebihi. Nah, kalau dilebihi di kaki sampai di bawah lutut, ujung sak. Jadi sampai di bawah lutut atau setengah lutut itu masuk. Yang penting melebihi dari yang wajib. Terus wal muwalatu bertubi-tubi, nuli-nuli. Wal muwalati ini ngatop semuanya kata apa? Kata khlili itu berarti kawa wal muwalati. Lan nuli-nuli bainal a'dha'i ing dalem antarane pira-pira anggota wudu fit tathhiri ing dalem nyucikaken oleh nyucikaken. Bertubi-tubi setelah membasuh wajah langsung ke tangan dan seterusnya. Tidak di jangka waktu. Pertama usap wajah 5 menit sudah kering semuanya baru membasuh tangan. Tangan sudah kering baru basuh kaki. Jangan. Jadi muala itu dobitnya itu kita membasuh yang sekira membasuh wajah membasuh kedua tangan sebelum wajah ini kering dengan kondisi yang biasa, kondisi normal, bukan terlalu panas juga bukan terlalu dingin. Kalau membasuh wajah belum sampai kering, kita basuh tangan dan seterusnya begitu. Itu disebut dengan mualah dan itu hukumnya sunnah. Jadi ketika berwudu dengan tata cara yang seperti tadi kita sudah tahu mana yang wajib dan mana yang sunnah dengan tata cara yang seperti tadi itu sudah cukup. Meskipun masih banyak lagi kesunahan-kesunahan yang kalau kita perhatikan itu masih banyak lagi, tapi sudah cukup kalau kita dengan praktek wudu yang seperti tadi dijelaskan dari kemarin itu masalah wudu, insya Allah wudunya sah. Kalau wudunya sah tinggal sholatnya nanti. Sampai